Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam untuk Keuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Senin 23 Agustus 2021, dalam Pekan Biasa yang ke-21. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 23, ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga kita sekalian dalam keadaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Injil yang barusan saja kita dengarkan pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil yang kita dengarkan dan kita renungkan pada Sabtu yang lalu, di mana dikisahkan dalam Injil yang barusan saja kita dengarkan tadi, kembali Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Setidaknya ada 4 kecaman yang Yesus berikan kepada mereka. Lantas kita bertanya, ada apa dengan hidup orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini sehingga mereka dikecam oleh Tuhan Yesus? Kita semua tentu sudah sering mendengar cerita kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka sebetulnya orang-orang yang justru sepintas kita melihatnya sangat taat dalam hidup beragama. Bahkan pengetahuan mereka soal Taurat luar biasa. Karena kita tahu para ahli Taurat mereka sangat menguasai tentang isi Taurat itu sendiri. Akan tetapi dalam mempraktekkannya secara nyata di kehidupan sehari-hari, ternyata mereka ini justru
menyimpang dari makna yang sejati dari apa yang diajarkan oleh hukum Taurat itu sendiri. Mereka memiliki sifat yang pada umumnya tinggi hati, haus akan pujian, haus akan jabatan. Kerap mereka bermegah diri, dan tidak jarang mereka merendahkan orang lain. Sekiranya sifat inilah yang membuat mereka menjadi pribadi yang menyimpang dari makna dan ajaran terdalam hukum Taurat itu sendiri. Tidak salah sekiranya Yesus mengecam mereka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, tentu sifat-sifat yang demikianlah yang harus kita hindarkan. Karena Yesus yang kita imani telah meneladankan kepada kita untuk memiliki dan menghidupi sekaligus spiritualitas seorang hamba. Seperti apa spiritualitas seorang hamba? Yakni kita menimba dari cara hidup Yesus sendiri yang telah Ia teladankan kepada kita semua. Ia merendahkan diri, melayani dengan kerendahan hati dan bersahabat, serta menghantarkan setiap orang pada kebenaran. Bertolak belakang dengan cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus tadi, bahwasannya mereka menghalang-halangi orang yang hendak berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga, sementara mereka sendiri hanya berada di depan pintu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Mereka tidak masuk ke dalam rumah yang menjadi gambaran kerajaan surga itu, tetapi mereka justru menghalang-halangi orang yang ingin masuk. Mereka sepintas seperti mentobatkan banyak orang, padahal pada akhirnya mereka membuat orang tersebut 2 kali lipat lebih jauh jahatnya daripada mereka. Itu yang dikatakan dalam Injil yang kita dengar tadi. Maka sebagai orang-orang Kristen, tugas dan panggilan kita ialah panggilan kepada perutusan. Maka dengan sendirinya kita juga menghidupi semangat keteladanan. Kita meneladankan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari cara hidup Kristiani. Cara hidup Kristiani itu seperti apa? Yakni tentu kita harus berpusat pada Kristus sendiri yang kita ikuti setiap hari. Kristus yang mau melayani dengan spiritualitas hamba, seorang hamba yang tidak kenal lelah bekerja mengabdi kepada tuannya. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, untuk menjadi seorang hamba tentu dibutuhkan kerendahan hati. Bahkan Yesus yang kita imani telah merendahkan diri, Ia mengambil keadaan hamba, Ia mengosongkan dirinya. Luar biasa keteladanan yang Yesus berikan. Maka beberapa hal yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita setiap harinya. Tentu yang pertama, milikilah kerendahan hati. Dengan memiliki kerendahan hati, kita dimungkinkan untuk selalu terbuka, mau memberikan diri kita untuk pelayanan yang total terhadap sesama. Kemudian membangun semangat persahabatan dengan sesama. Menganggap sesamaku adalah sahabat. Tentu kita sudah tahu bagaimana cara membangun persahabatan yang baik. Harus adanya keterbukaan diri. Maka dengan demikian kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang terbuka, lebih-lebih terbuka untuk menerima dan menjalani rahmat Tuhan Allah. Dalam bacaan Injil sebelumnya yang kita dengarkan pada hari Sabtu kemarin, barang siapa hendak menjadi yang terbesar, ia harus menjadi yang paling kecil, yakni mengambil keadaan yang paling bawah, yang saya gambarkan dengan spiritualitas hamba tadi. Apabila kita ingin menjadi orang yang paling besar, ambillah posisi yang paling kecil, yakni dengan sendirinya kita dituntut untuk melayani tanpa batas. Maka sanggupkah saya, Anda, dan kita semua untuk memiliki cara hidup yang demikian di kehidupan kita setiap harinya? Mau melayani orang lain, mau melayani sesama siapa saja yang ada di sekitar kita, atau justru sebaliknya, kita haus akan jabatan,
kita haus akan pujian. Bak apa yang dihidupi oleh orang-orang Farisi. Semoga kita mampu menghindari sifat-sifat yang demikian dan senantiasa menimbun berkat yang bisa kita bagikan kepada sesama dengan cara hidup kita, cara hidup yang senantiasa berpegang teguh pada kebenaran Kristiani. Semoga refleksi kita pada kesempatan hari ini mampu menghantarkan kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.